Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Wawan SPD MSI, Kepala SD Negeri Sri Wulan 4, Sayung, Demak. Pada kali ini saya ingin menyampaikan sebuah inovasi yang telah kami gagas, yaitu Tabubu Lampot, solusi menangani haya sedara rob. Selamat menyaksikan. Adapun inovasi yang kami gagas ini, kami sampaikan menggunakan model STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Adapun situasi SD Negeri Sri Wulan 4, kami rangkum seperti berikut. Situasi yang pertama yaitu situasi lingkungan sekolah. Bahwa lingkungan sekolah SD Negeri Sri Wulan 4 itu dikelilingi oleh tambak, bahkan tambak itu dekat dengan air laut. Nah, air laut pasang itu masuk ke halaman sekolah, bahkan masuk ke ruang kelas. Nah, air pasang itu juga membawa sampah. Sehingga sekolahan itu setiap pagi ada pembiasaan yang namanya sibuk mengambil sampah-sampah itu. Yang kedua yaitu lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Lingkungan masyarakat sekitar sekolah itu hampir dengan sama sekolah, yaitu bahwa rumah-rumah di Sri Wulan itu kebanyakan setiap air pasang laut itu selalu tenggelam. Adapun yang ketiga, bahwa halaman sekolah itu terlihat gersang, tidak ada tanaman yang bisa hidup. Sudah kita coba 3 kali menanam di tanah langsung, tetapi tanaman itu selalu mati karena berdampak air asin itu. Sekaligus halaman itu menjadi gersang. Situasi yang keempat yaitu di ruang kelas. Ruang kelas itu selalu kemasukan air pasang laut atau rob. Sehingga ruang kelas ini selalu tiap hari kotor dan anak-anak setiap hari itu sibuk untuk membersihkan ruang kelas, menyapu dan ngepel. Padahal sampahnya itu banyak yang masuk. Sehingga anak-anak itu saat proses belajar mengajar itu menjadi lelah. Nah, situasi seperti itu membuat bapak dan ibu guru juga susah karena harus menyisihkan waktu proses pembelajaran itu di pagi hari hanya untuk pembiasaan membersihkan ruang kelas. Nah, situasi yang kelima itu adalah apabila air pasang laut atau rob itu datangnya di pagi hari, maka proses belajar mengajar itu sangat terganggu sekali. Selain dia membawa sampah, merusak lingkungan sekolah, juga anak-anak nanti kaki dan badannya itu seperti kena air, sehingga membuat anak-anak itu takut karena nanti bisa saja nanti terjadi masuk angin atau terjadi hal yang lain. Adapun tantangan yang kami hadapi sampaikan sebagai berikut. Dalam memenuhi 8 standar nasional pendidikan dan meningkatkan prestasi siswa, ternyata di SD Negeri Sri Wulan 4 itu sangatlah berat tantangannya. Ya, tantangan yang pertama yaitu bahwa halaman SD Negeri Sri Wulan 4 itu setiap hari selalu tergenang air rob dan banyak sampahnya. Air rob itu mengandung sampah sehingga halaman itu tidak bisa dibuat olahraga, tidak bisa dibuat bermain, dan halaman itu juga setiap hari becek seperti itu. Nah, sehingga sekolahan ini juga sangat gersang. Karena apa? Tanaman yang kita tanam di tanah langsung, maka langsung mati. Sudah kita coba 3 kali menanam, tapi dampaknya adalah tanaman itu selalu mati. Adapun tantangan yang kedua itu sarana dan prasarana sekolah itu mudah rusak. Contohnya kalau laptop, Chromebook itu hanya karena kena angin yang panas tuh, angin laut itu aja sudah gampang keropos. Adapun bangunan-bangunan ya gampang rusak seperti ini. Lah ini
ini adalah karena kena angin, juga karena berdampak aerob, sehingga temboknya itu keropos, mudah rusak. Dapat tantangan yang ketiga yaitu anak-anak itu setiap pagi itu selalu sibuk membersihkan halaman maupun ruang kelas yang seperti ini, yang kotor seperti ini karena dampak aerob. Sehingga anak-anak itu merasa sudah lelah. Nah, ini contohnya. Anak-anak tiap pagi itu selalu membersihkan sehingga saat proses belajar mengajar itu anak-anak dalam keadaan yang lelah. Sehingga guru harus bisa berinovasi, membuat proses pembelajaran yang berdiferensiasi, yang lebih berinovatif sehingga anak-anak merasa lebih nyaman. Nah, tantangan yang keempat yaitu bahwa lingkungan sekitar sekolahan, yaitu lingkungan rumah-rumah orang tua itu kondisinya selalu berdampak aerob, sehingga anak-anak juga merasa kelelahan karena setiap pagi sebelum berangkat itu juga membantu orang tua di rumah itu untuk menguras aerob maupun mengepel. Ini contohnya begini. Nah, ini adalah lingkungan orang tua. Adapun tantangan yang kelima yaitu dalam proses belajar mengajar itu Bapak Ibu guru itu merasa terganggu karena anak-anak itu sudah merasa kelelahan, sehingga Bapak Ibu guru harus mampu menciptakan inovasi dalam proses pembelajaran. Contohnya ini belajar di luar kelas, ini belajarnya di luar kelas. Ada beberapa aksi nyata yang telah kami laksanakan, yaitu yang pertama mulai pembibitan, yang kedua kerjasama dengan pihak luar, yang ketiga yaitu mulai penanaman sampai perawatan, bahkan sampai pemupukan dan lain sebagainya. Sudah kita siapkan ini tong-tong besar. Karena apa? Kita menyediakan tong-tong besar ini karena di SD Negeri Sriwulan 4 itu selalu dilanda rob apabila air pasang. Pak Nafi, ini tongnya dari mana ini Pak? Ini tongnya adalah mencari tong dari pabrik yang dari limbah pabrik. Ya, tong kita beli, tong satu jadikan dua, kemudian ini Dipotong ya Pak? Yang ucapan bismillahirrahmanirrahim, letakkan tumbuhan yang pertama ini bisa tumbuh sampai seumur. Amin. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu, ini adalah kita beri lubang di sini. Harapannya nanti bisa diangkat sewaktu-waktu ada rob. Media tanamnya adalah tanah yang humus, tanah humus, sudah dicampur dengan berambut, sudah dicampur dengan kotoran kambing, agar tanaman ini akan menjadi lebih baik, lebih subur, dan bisa hidup, bisa berbuah seperti ini. Jadi ini ada lubang, di bawahnya ini juga ada lubang, kita lubang bawah. Nah ini lubangnya agak ke atas, harapannya adalah agar tong ini atau pot ini bisa menyimpan air lebih banyak, sehingga tidak membutuhkan penyiraman yang selalu sering. Berdasarkan pengalaman yang pertama, bahwa kita lubang di bawah, akarnya menembus ke bawah, dan akhirnya tanaman menjadi mati. Sehingga kita lubang di atas. Kalau lubang di bawah, begitu kita siram, air langsung meresap ke bawah. Sehingga air juga akan cepat habis. Seperti itu. Jadi prakteknya menanam adalah seperti itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu guru perwakilan dari SD di sekitar Sriwulan 4, utamanya di pesisir pantai. Jadi cara menanamnya adalah seperti itu. Lah pilih tanaman-tanaman yang bagus, yang kira-kira nanti akan menghasilkan buah yang banyak, sehingga nanti menjadi rindang. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
sehingga sekolahan ini menjadi rindang karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah dengan wali murid. Kita bekerja sama dengan dinas, bekerja sama dengan dunia usaha, bekerja sama dengan desa, bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup, bekerja sama dengan wali murid. Nah, ini adalah partisipasi wali murid. Ini dari bibit sampai dengan pot, sampai dengan tanah, sampai penanaman, bahkan perawatan, bahkan kalau panen dunduh itu adalah bersama-sama dengan wali murid. Sehingga tanaman ini menjadi subur, menjadi aman. Yang pramuka ganti yang pramuka gantian yang pramuka bersih tumbuhan. Halo. Pinggul yang goyang, tangan melambai-lambai, putar badan, putar balik. Kalau hari Jumat minggu ke-5 pakai hasil kompos yang diproduksi oleh anak-anak, yaitu dari hasil ini komposnya ini. Nah, ini ada cairannya seperti ini. Nah, ini hasil cairannya. Ya, ini terus dimasukkan ke sini. Ini kompos ini kalau nanti untuk nyiram bisa dicampur air atau bisa langsung. Jadi hanya sedikit-sedikit. Sekarang ini hasilnya seperti ini, sudah bagus, ini banyak ini. Jadi hasil kompos ini bisa subur. Nah, dari hasil kompos ini ternyata bisa menghasilkan buah yang sangat banyak, sangat lebat. Ya, ini buah sawo ini sampai tidak kuat itu. Pangnya aja nggak kuat karena apa? Terlalu banyak buahnya. Ya, sehingga buahnya karena terlalu banyak sehingga juga tidak bisa besar banget, enggak. Cuma hasilnya seperti itu. Karena hasil dari kompos yang disaring, disuling, diambil airnya. Nanti komposnya juga bisa dipakai untuk pupuk langsung. Hasil refleksi dari aksi nyata kami, yaitu yang pertama bahwa semua buah yang kami tanam itu sudah berbuah. Satu. Yang kedua, penghijauan ini menghasilkan oksigen yang sangat banyak sehingga ruang kelas itu menjadi dingin. Yang berikutnya, tanaman ini juga bisa menahan polusi udara. Yang keempat, tanaman ini akan menghasilkan keindahan. Yang kelima, yaitu bahwa tanaman ini menghasilkan buah sehingga bisa menambah gizi anak. Yang terakhir, bahwa tanaman ini bisa dibuat sebagai sarana dan prasarana proses pembelajaran. Berdasarkan hasil refleksi bahwa penanaman pohon ini sudah mulai banyak buahnya. Ini contohnya pohon jambu, buahnya sudah banyak sekali. Selain buahnya banyak sekali, bahwa ini penghijauan sudah berjalan dengan baik. Bahkan ini menjadi studi tiru dari SD-SD di pesisir pantai. Karena dengan inovasi penghijauannya tadi. Seperti ini. Dan ini adalah jambunya. Coba perlihatkan. Ini buahnya sekali itu, buahnya.
Nah, sampai atas. Sampai atas ini, nah, buahnya cukup banyak. Walaupun ini selalu seperti ini airnya. Perlu kami laporkan bahwa hasil dari tabung lampot yang ada di atas air pasang laut atau rop itu bisa menghasilkan seperti ini. Ini adalah sawo, hasilnya banyak sekali ini. Satu pohon sampai nggak kuat itu. Nah, terus ini juga jambu. Ini bawahnya air. Ini jambu dari sini Pak. Nah itu. Nah, jambunya juga banyak sekali sampai nggak muat. Batangnya itu nggak muat, nggak bisa, nggak kuat. Gitu. Nah, ini sawo. Nah ini juga buah sawo lagi. Sawonya sampai itu ditali sampai karena nggak kuat itu, buahnya sangat banyak sekali sehingga nggak kuat ini. Di posisinya nggak kuat. Ini masih banyak sampai sana itu ada beberapa pohon. Nah, ada beberapa pohon sehingga sampai sana muter itu. Semua halaman itu muter, padahal di bawahnya itu adalah air pasang laut. Kalau ini namanya buah rimbing. Buahnya dari pucuk sampai ya itu sampai bawah juga. Buahnya itu juga. Lah, buah berimbing itu juga di dalam pot. Jadi alhamdulillah semua buah itu bisa berbuah ini, walaupun tidak musim itu. Ini juga buah ini juga tidak hilang, walaupun besar itu tidak hilang, aman. Karena pembiasaan anak untuk disiplin itu sudah baik. Sebelahnya buah berimbing, buah sawo. Buahnya masih kecil-kecil itu, tapi buahnya itu tidak kuat sampai cabangnya itu tidak kuat. Tidak kuat sampai atas tuh, lah. Ini ada buah delima di dalam pot tapi besar-besar ini lah. Besar-besar tuh. Itu anak-anak sini termasuk anak-anak yang hebat karena ini sudah sebesar ini tapi tidak diambili. Aman, jadi anaknya itu bisa dipercaya. Nah itu sampai matang itu udah. Jadi anak-anak yang sudah dibiasakan, dipercaya sehingga buah sampai sekian inilah ini buahnya itu. Banyak tapi tidak ada yang ngambil. Padahal ini di pinggir jalan tidak ada yang ngambil. Kalau ini namanya buah dondrong, masih kecil-kecil itu. Batangnya juga masih kecil. Ya di dalam pot. Sebelahnya berimbing lagi, yaitu buahnya sudah besar-besar kalau berimbing itu. Ini buah kelengkeng. Batangnya kecil tapi juga sudah berbuah. Sawo, buah sawo besar-besar, sawo apa itu lah itu. Buahnya itu sampai buah. Juga di dalam pot. Nah, ini juga aman, tidak ada yang ngambil. Sawo satu pohon aja ada ratusan dalam pot. Muter sampai sini lah itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.